Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Zalfa Putri Dermawan dengan NIM 4142411079. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Kadar glukosa plasma puasa dan HbA1c memprediksi risiko diabetes mellitus tipe 2 dan retinopati diabetik pada populasi beresiko tinggi di Thailand dengan prediabetes. Kalian tahu nggak sih apa itu pradiabetes? Nah, pradiabetes itu merupakan kondisi terjadinya hiperglikemia di atas kadar normal, tetapi belum mencapai ambang diagnosis diabetes. Jadi, pradiabetes adalah kondisi yang beresiko tinggi berkembang menjadi diabetes dan berbagai komplikasi kesehatan lainnya. Nah, menurut kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pradiabetes dapat didiagnosis dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu impaired fasting glucose atau IFG, yaitu glukosa plasma puasa dengan kadar 110-125 mg per desiliter. Kemudian yang kedua yaitu impaired glucose tolerance atau IGT, yaitu kadar glukosa plasma 2 jam setelah pembebanan dengan kadar 140-199 mg per desiliter. Nah, resiko perkembangan pradiabetes menjadi diabetes berbeda tergantung jenis dan parameter glikemik serta ambang batasnya. Menurut meta-analisis studi prospektif tahun 1979 sampai tahun 2004 menunjukkan bahwa 6% sampai 9% individu dengan IFG berkembang menjadi diabetes setiap tahun. Studi longitudinal di Jepang juga melaporkan bahwa 7% individu dengan HbA1c tinggi berkembang menjadi diabetes. Meta-analisis populasi multietnis menunjukkan bahwa pradiabetes berdasarkan HbA1c tinggi 5,7% sampai 6,4% itu memiliki resiko yang lebih tinggi berkembang menjadi diabetes dibandingkan dengan pradiabetes berdasarkan IFG. Nah, pradiabetes sendiri dapat meningkatkan resiko terjadinya retinopati diabetik dengan komplikasi vaskular, bahkan sebelum diabetes terdiagnosis. Penggunaan ambang FPG dan HbA1c yang lebih rendah meningkatkan jumlah kasus pradiabetes yang terdeteksi, yang dapat menjadi tantangan bagi sistem kesehatan di Thailand. Nah, karena data mengenai pengaruh berbagai subkelompok glikemik masih terbatas, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan resiko diabetes dan retinopati diabetik berdasarkan pemeriksaan FPG dan HbA1c pada individu beresiko tinggi. Data penelitian berasal dari rekam medis pasien rawat jalan di Rumah Sakit Sirirach, Thailand dengan subjek penelitian adalah individu usia lebih dari 18 tahun yang memiliki resiko diabetes dan penyakit kardiovaskular termasuk pasien dengan diabetes, hipertensi, obesitas, atau faktor resiko metabolik lainnya. Seluruh peserta memiliki hasil pemeriksaan HbA1c dan FPG dasar yang dilakukan secara bersamaan pada periode Januari 2013 sampai Desember 2016. Kriteria inklusi penelitian meliputi individu dengan HbA1c kurang dari 6,5% dan FPG kurang dari 7 milimol per liter pada pemeriksaan awal. Sementara untuk kriteria eksklusi mencakup pasien yang telah didiagnosis diabetes, memiliki talasemia atau anemia kronis, menggunakan obat hipoglikemik atau steroid, serta sedang hamil. Hanya subjek dengan data lengkap yang rutin kontrol minimal 5 tahun yang diikut sertakan. Setelah eksklusi diperoleh 8.977 partisipan tanpa diabetes untuk dianalisis. Penelitian telah mendapat persetujuan etik dari Sirirach Institutional Review Board dan dilakukan sesuai deklarasi Helsinki. Sampel darah untuk pemeriksaan HbA1c, glukosa plasma, dan lipid serum diambil dalam keadaan berpuasa. Kemudian HbA1c diukur menggunakan sistem kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dengan alat TOSOH G8 analyzer sesuai standar International Federation of Clinical Chemistry. Kemudian FPG diukur menggunakan metode enzimatik heksokinase. Lalu kolesterol total, HDL, dan trigliserida diperiksa dengan prosedur laboratorium standar, sedangkan LDL dihitung menggunakan rumus Friedewald. Outcome primer dari penelitian ini adalah insidensi diabetes dan waktu terjadinya diabetes dalam 5 tahun setelah pemeriksaan awal, sedangkan outcome sekunder adalah insidensi retinopati diabetik atau DR dan waktu munculnya DR hingga 9 tahun tindak lanjut. Nah, diabetes mellitus didefinisikan berdasarkan diagnosis dokter, FPG lebih dari 126 mg per desiliter, HbA1c lebih dari 6,5% dan penggunaan obat hipoglikemik oral. Sedangkan untuk retinopati diabetik ditentukan berdasarkan dokumentasi dokter dan kode ICD-10. Nah, data diperoleh dari laporan oftalmologis, hasil funduskopi, kamera fundus digital, dokumen rumah sakit lain, serta dokumentasi dokter primer.
Karakteristik dasar partisipan dibandingkan dalam 4 subkelompok. Yang pertama, AFG negatif dan HbA1c negatif dengan FPG kurang dari 110 mg per dl dan HbA1c kurang dari 6%. Kemudian yang kedua, AFG positif dan HbA1c negatif dengan FPG rentang 110-125 mg per dl dan HbA1c kurang dari 6%. Kemudian yang ketiga, AFG negatif dan HbA1c positif dengan FPG kurang dari 110 mg per dl dan HbA1c rentang 6% sampai 6,4%. Kemudian yang keempat, IFG positif dan HbA1c positif dengan FPG 110 sampai 125 mg per dl dan HbA1c 6% sampai 6,4%. Sebanyak 8.977 partisipan diikutkan dan dibagi ke dalam 4 kelompok tadi yang dapat dilihat di sini. Nah, seluruh partisipan ini memiliki sindrom metabolik atau komorbid yang meningkatkan resiko diabetes dan penyakit kardiovaskular, terutama sindrom metabolik sekitar 89,9%, dislipidemia 70%, hipertensi 69,8%, dan penyakit kardiovaskular aterosklerotik 16,9%. Nah, semakin buruk homeostasis glukosa, semakin meningkat usia, alkalin fosfatase, BMI, hipertensi, penggunaan statin, dan kadar trigliserida, sedangkan kadar HDL semakin menurun, terutama pada individu dengan HbA1c 6% sampai 6,4%. Selama 5 tahun tindak lanjut, 2.319 subjek telah berkembang menjadi diabetes. Insidensi diabetes tertinggi ditemukan pada kelompok IFG positif dengan HbA1c positif sebesar 48,5%. Kemudian diikuti oleh IFG negatif dengan HbA1c positif sebesar 30,8%. Kemudian ada IFG positif dan juga HbA1c negatif sebesar 26,4%. Dan yang terakhir adalah IFG negatif dengan HbA1c negatif sebesar 16%. Nah, BMI lebih dari 30 kilo disertai hipertensi dan penggunaan statin juga meningkatkan resiko konversi menjadi diabetes. Resiko retinopati diabetik atau DR meningkat signifikan pada kelompok IFG positif dengan HbA1c positif dan IFG negatif dengan HbA1c positif. Kelompok IFG positif dan HbA1c positif memiliki insidensi DR tertinggi yaitu 2,68 dari 1.000 orang per tahun, sedangkan IFG negatif dan HbA1c positif memiliki insidensi DR 1,44 dari 1.000 orang per tahun. Sementara itu, kelompok lainnya memiliki angka insidensi DR yang lebih rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu Thailand beresiko tinggi dengan pradiabetes memiliki resiko tinggi mengalami diabetes dan retinopati diabetik, terutama pada kombinasi IFG dan HbA1c positif. HbA1c dinilai lebih baik dibanding FPG dalam memprediksi DR karena menggambarkan rata-rata kadar glukosa darah selama 3 bulan, sehingga lebih mencerminkan hiperglikemia kronis. Komplikasi mikrovaskular seperti DR juga dapat muncul sebelum diagnosis diabetes ditegakkan. Oleh karena itu, pencegahan melalui pola hidup sehat, olahraga, dan intervensi intensif sangat dianjurkan pada individu beresiko tinggi. Kekuatan penelitian ini adalah jumlah sampel yang besar dan menjadi penelitian pertama di Thailand yang meneliti hubungan kadar glikemik, faktor resiko kardiometabolik, diabetes, dan DR pada populasi pradiabetes beresiko tinggi. Keterbatasannya yaitu penggunaan data retrospektif rekam medis serta diagnosis DR dari berbagai sumber yang berpotensi menimbulkan bias pencatatan dan variasi pemeriksaan.